Di sini kami dari kelompok 6, kami dari mengambil studi kasus 3 second akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Next. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Anggota kelompok kami yaitu terdiri dari yang pertama yaitu Stella Vita Hadi dengan NIM 68203104 dan juga Kelvin Adam Sadiarto dengan NIM 682020 106 dan juga saya sendiri yaitu Revana Heritristiani dengan NIM 682023 066. Next. Oke, yang pertama yaitu kita membahas profil bisnis dari 3 second. Nama perusahaannya yaitu 3 second di bawah naungan PNC Group atau perusahaan. Tahun berdirinya yaitu tahun 2002. Lalu kantor pusatnya itu berada di Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Industrinya itu yaitu fashion retail, streetwear, dan juga casual lifestyle. Lalu visi perusahaan dari 3 second yaitu menjadi brand fashion lokal yang unggul, terbesar, dan terkenal secara global dalam industri pakaian dan juga gaya hidup. Misi perusahaan 3 second yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan melalui produk berkualitas dan pelayanan terbaik. Lalu menjadi wadah ekspresi dan kreativitas anak muda dan juga menyediakan fashion yang trendy, casual, kekinian, serta patuh pada aspek keberlanjutan dan regulasi. Next. Lalu yaitu produk dan lini bisnis dari 3 second yaitu 3 second menawarkan berbagai produk fashion seperti pakaian atasan dan juga bawahan, lalu aksesoris seperti tas, topi, dan juga jam tangan, sepatu, lalu produk untuk pria, wanita, hingga anak-anak atau 3 second kids. Lalu segmentasi pasarnya yaitu remaja dan juga dewasa muda aktif, lalu gaya hidup urban, dinamis dan juga kreatif, lalu pengguna e-commerce dan fashion enthusiast lokal. Next. Nah, ini merupakan risk profile sendiri dari 3 second. Kita langsung masuk ke penjelasannya. Nah, gambar di atas menunjukkan risk profile 3 second dalam bentuk matriks risiko yang menggambarkan hubungan antara probabilitas atau kemungkinan risiko yang terjadi dengan tingkat dampak yang ditimbulkan apabila risiko tersebut benar-benar terjadi. Matriks ini digunakan untuk memetakan posisi setiap risiko agar perusahaan dapat mengambil keputusan yang tepat dalam pengelolaan risikonya. Dalam matriks tersebut terdapat 3 risiko utama yang telah dipetakan. Risiko dengan label angka 3 berada pada zona merah di bagian kanan atas, yang berarti memiliki tingkat probabilitas tinggi atau 60% sampai 80% dan dampak yang sangat besar. Risiko ini dikategorikan sebagai very high risk, yang berarti mendapatkan perhatian khusus dan penanganan segera oleh manajemen. Risiko ini kemungkinan besar berasal dari divisi seperti keuangan dan juga procurement. Yang keduanya memiliki dampak signifikan terhadap operasional perusahaan. Label angka 1 berada pada zona oranye atau kuning tua dengan kombinasi probabilitas sedang atau 40% hingga 60% dan dampak besar menunjukkan bahwa risiko tersebut masuk ke dalam kategori high risk. Walaupun tidak seberbahaya risiko di zona merah, risiko ini tetap perlu dimitigasi secara aktif agar tidak meningkatkan. Sisi ini bisa mempresentasikan risiko dari divisi produksi atau desain produk yang berkaitan dengan kelancaran proses produksi dan juga peluncuran koleksi baru. Sementara itu, risiko yang dilabeli angka berada pada zona kuning muda dengan probabilitas kecil dari 10% hingga 40, kurang dari sama dengan 40%, dan dampaknya termasuk sedang, dikategorikan sebagai medium risk. Risiko ini masih perlu dikelola tetapi tidak terlalu mendesak. Risiko ini mungkin berasal dari unit seperti logistik atau IT. Ya, meskipun penting, dampaknya masih dapat dikendalikan dengan strategi penanganan yang sudah diterapkan. Dari visualisasi tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar risiko 3 second telah berhasil ditekan ke level sedang atau menengah melalui strategi mitigasi seperti diversifikasi supplier,
peningkatan sistem IT, dan juga kolaborasi lintas divisi. Tidak ada risiko yang berada pada zona ekstrim setelah proses mitigasi dilakukan, menunjukkan bahwa pendekatan manajemen risiko yang diterapkan sudah cukup efektif dan berjalan sesuai dengan harapan. Selanjutnya yaitu residual risk. Langsung aja ke penjelasan. Gambar di atas merupakan representasi visual dari residual risk profile 3 second, yaitu gambaran posisi risiko setelah tindakan mitigasi atau penanganan risiko dilakukan. Matriks ini menggambarkan hubungan antara probabilitas risiko yang tersisa dengan tingkat dampaknya setelah kontrol dan strategi penanganan diterapkan. Dalam matriks tersebut, terdapat 3 risiko utama yang berhasil ditekan ke tingkat yang lebih rendah dibandingkan dengan posisi risiko awal atau inherent risk. Lalu ketiga risiko tersebut tersebar di zona hijau dan kuning, yang menunjukkan bahwa tidak ada lagi risiko yang tersisa di zona merah atau kategori sangat tinggi. Risiko dengan label angka 1 berada di zona kuning, yaitu pada kombinasi probabilitas kecil dari 10% hingga 40%, dan dampaknya juga besar, menandakan bahwa risiko tersebut berada pada kategori medium risk. Ini menunjukkan bahwa meskipun telah dilakukan mitigasi, risiko tersebut masih perlu dikelola dan dimonitor secara berkala, namun tidak lagi dalam kondisi mengancam. Risiko ini kemungkinan besar mewakili divisi seperti produksi atau procurement yang sebelumnya memiliki risiko tinggi namun sudah mendapatkan intervensi seperti penambahan supplier atau buffer stock. Sementara itu, risiko yang diberi label angka 2 dan 3 masing-masing berada di zona hijau dan kuning muda yang mengidentifikasikan kategori low risk hingga medium risk. Kedua risiko ini memiliki probabilitas yang relatif kecil dan dampak yang ringan hingga sedang, menunjukkan bahwa strategi mitigasi yang diterapkan berhasil secara signifikan menurunkan level risiko. Risiko ini berasal dari area seperti IT, logistik, atau marketing, di mana strategi mitigasi seperti backup system, kerjasama dengan lebih banyak ekspedisi atau update trend fashion secara berkala terbukti efektif. Secara keseluruhan, matriks residual risk 3 second menunjukkan bahwa perusahaan telah berhasil menekan semua risiko utama ke level yang dapat ditoleransi. Tidak ada lagi risiko dengan level very high atau ekstrem setelah tindakan mitigasi dilakukan, menandakan bahwa pendekatan manajemen risiko yang diterapkan oleh perusahaan berjalan dengan efektif dan sesuai sasaran. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami. Yang selanjutnya ini masuk ke dalam risk map. Ini merupakan hasil atau gambar dari risk map dari 3 second. Jadi gambar residual risk map 3 second di atas merupakan visualisasi tingkat risiko yang tersisa setelah perusahaan melakukan berbagai strategi mitigasi pada risiko-risiko utama yang telah teridentifikasi di 7 departemen. Matriks ini menggunakan 2 sumbu utama. Yang pertama itu ada likelihood atau kemungkinan terjadinya resiko, dan impact atau tingkat dampak yang ditimbulkan jika risiko terjadi. Nah, setiap kotak berwarna itu menunjukkan tingkat keparahan risiko dengan gradasi dari hijau itu yang berarti risiko rendah, kuning berarti risiko sedang, oranye itu berarti risiko tinggi, hingga merah itu yang berarti risiko sangat tinggi. Dari peta tersebut terlihat bahwa sebagian besar risiko residual 3 second berhasil ditekan ke zona hijau dan kuning, yang artinya berada dalam kategori low risk dan medium risk. Tidak ada risiko yang tersisa di zona merah, menandakan bahwa tidak ada residual risk yang berada pada tingkat very high atau ekstrim setelah dilakukan penanganan.
Risiko dari departemen produksi berada pada posisi dengan probabilitas sedang dan dampak tinggi. Ini menunjukkan bahwa meskipun strategi mitigasi seperti penambahan supplier dan buffer stok telah diterapkan, masih terdapat potensi gangguan terhadap kelancaran produksi jika supply terlambat. Oleh karena itu, risiko ini dikategorikan sebagai medium high dan tetap perlu dimonitor secara berkala. Risiko dari departemen marketing itu menempati posisi dengan probabilitas kecil, namun dampak sedang. Ini mengindikasikan bahwa kemungkinan terjadi gangguan terhadap minat konsumen itu cukup rendah karena strategi seperti riset tren dan kolaborasi itu sudah dijalankan. Namun demikian, potensi dampak terhadap citra brand masih perlu diwaspadai. Nah, sementara itu dari risiko departemen keuangan itu berada pada posisi dengan probabilitas kecil dan dampak tinggi. Ini menunjukkan bahwa setelah dilakukannya evaluasi kas dan penguatan kontrol keuangan, potensi kerugian besar dapat diminimalisir walaupun tetap ada resiko. Yang selanjutnya itu dari divisi procurement, IT, logistik, dan desain produk itu berada di kotak risiko yang sama, yaitu probabilitas kecil dan dampak ringan hingga sedang. Ini tuh menandakan bahwa keempatnya itu sudah memiliki kontrol yang cukup kuat dalam menangani risiko masing-masing. Keberhasilan mitigasi di sini terlihat dari implementasi sistem procurement elektronik, backup IT cloud, kerjasama logistik multi ekspedisi, serta jadwal desain produk yang lebih terorganisir. Secara keseluruhan, risk map 3 second ini menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam kondisi risiko yang terkendali dan sehat. Dengan tidak adanya risiko residual yang bersifat kritis, peta ini dapat menjadi dasar pertimbangan manajemen dan dalam menyusun prioritas monitoring, audit internal, dan pengembangan kebijakan risiko selanjutnya. Selanjutnya ini masuk ke dalam risk register, ada dari risiko yang pertama dan juga risiko kedua. Ini yang pertama itu ada dari bagian produksi, yang kedua itu ada di bagian keuangan. Nah, untuk risiko yang pertama ini pada unit produksi second ini berkaitan dengan keterlambatan proses produksi akibat ketergantungan pada satu supplier bahan baku dan tidak adanya buffer stok. Resiko ini dikategorikan sebagai ancaman operasional dengan dampak besar terhadap kelancaran distribusi ke toko dan e-commerce. Ini memiliki probabilitas 60% dan nilai kerugian potensinya itu sebesar 7 miliar sehingga tergolong high risk. Untuk mengurangi risiko, strategi mitigasi dilakukan dengan menambah supplier alternatif dan membuat buffer stok minimal 2 minggu. Dengan biaya penanganannya itu sebesar 25 juta. Setelah tindakan tersebut dilakukan, termasuk kerjasama dengan 2 supplier yang baru, tingkat resiko residual ini berhasil diturunkan menjadi medium risk. Yang selanjutnya itu risiko yang kedua, ini berkaitan dengan terganggunya arus kas perusahaan karena penjualan tidak mencapai target yang disebabkan oleh prediksi penjualan yang tidak akurat dan meningkatnya biaya operasional. Risiko ini tergolong ekstrim atau extreme high dengan probabilitasnya itu sebesar 75% dan dampak finansialnya itu sebesar 12 miliar yang menyebabkan pengeluaran tertutup dan keterlambatan pembayaran gaji atau vendor. Nah, untuk mengurangi risiko, strategi mitigasi dilakukan dengan evaluasi anggaran bulanan dan skenario krisis kas, serta pembuatan dashboard proyeksi cash flow mingguan. Nah, setelah mitigasi, risiko berhasil diturunkan menjadi medium risk dengan biaya penanganannya itu sebesar 35 juta.
Yang selanjutnya itu masuk ke dalam risiko yang ketiga itu berhubungan dengan marketing, dan yang keempat itu berhubungan dengan desain produk. Nah, untuk risiko yang ketiga, itu risiko ini muncul akibat penurunan minat konsumen karena tren fashion yang cepat berubah, sementara perusahaan kurang melakukan riset dan lambat beradaptasi. Nah, risiko berdampak pada turunnya penjualan, citra merek, dan kepercayaan konsumen, sehingga dikategorikan sebagai extreme high dengan probabilitasnya itu sebesar 80% dan kerugiannya itu mencapai 10 miliar. Mitigasi dilakukan melalui riset tren fashion rutin, kolaborasi dengan fashion influencer, dan peluncuran edisi terbatas atau fast drop collection. Nah, upaya ini menurunkan risiko menjadi medium risk dengan biaya penanganannya itu sebesar 50 juta dan telah bekerja sama juga dengan 3 influencer serta rutin melakukan survei pasar setiap kuartalnya. Nah, untuk yang risiko keempat, ini tuh berkaitan dengan kegagalan meluncurkan koleksi produk baru yang sesuai tren karena revisi desain yang berulang. Nah, akibatnya itu koordinasinya lambat antara tim desain dan juga produksi, serta kurangnya referensi. Nah, risiko dikategorikan sebagai high risk dengan probabilitasnya itu sebesar 60% dan potensi kerugiannya itu bisa mencapai 8 miliar. Nah, dampaknya ini meliputi citra brand menurun dan pelanggan beralih ke kompetitor. Mitigasi yang dilakukan itu dengan menerapkan jadwal revisi maksimal, penggunaan template desain standar, dan review mingguan antar tim. Dengan biaya penanganannya itu sebesar 15 juta dan risiko ini berhasil diturunkan menjadi medium risk setelah guideline, desain internal, dan database inspirasi dibuat. Nah, untuk penjelasan selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya melanjutkan penjelasan teman saya mengenai risk register. Yang di sini yang kelima yang mengenai bidang IT, dan untuk yang keenam itu berada di bidang precious cement, dan di nomor 7 itu ada di bidang logistik. Untuk penjelasannya sendiri, di yang kelima, resiko ini menyangkut gangguan pada website 3 second saat event besar akibat server overload dan tidak adanya uji coba beban atau load testing. Resiko ini dikategorikan high risk dengan probabilitas 60% dan dampak finansial total 5 miliar rupiah karena kehilangan potensi penjualan dan kepercayaan pelanggan. Penanganan dilakukan dengan menggunakan cloud hosting elastis, melakukan load test sebelum event besar, dan menyiapkan sistem failover otomatis dengan biaya 30 juta rupiah. Setelah integrasi sistem dan simulasi flash sale dilakukan, tingkat risiko menurun menjadi medium risk. Lalu untuk yang keenam, risiko ini muncul akibat keterlambatan pengadaan bahan baku karena supplier mengalami overload produksi dan tidak adanya kontrak SLA yang jelas. Dengan probabilitas 80% dan dampak 9 miliar rupiah, risiko ini masuk kategori extreme high karena mengancam kontinuitas produk dan pencapaian target penjualan. Mitigasi dilakukan dengan menambah minimal 2 supplier cadangan, mereview kontrak SLA, dan menilai kinerja supplier setiap kuartal dengan biaya rupiah 40 juta rupiah setelah dilakukan tender terbuka dan penandatanganan addendum kontrak. Tingkat risiko turun menjadi medium risk. Lalu untuk yang ketujuh, risiko ini berkaitan dengan keterlambatan pengiriman barang ke toko dan konsumen akibat kendala dari pihak ekspedisi, di mana perusahaan terlalu bergantung pada satu penyedia layanan yang tidak memiliki rute alternatif. Hal ini menyebabkan keterlambatan pengiriman lebih dari 3 hari, meningkatkan komplain pelanggan, dan dampak pada kepuasan potensi penjualan, serta biaya return. Dengan probabilitas 70% dan dampak finansial 6 miliar rupiah, risiko ini tergolong high risk.
Strategi mitigasi dilakukan dengan menggandeng lebih dari 2 ekspedisi, membuat SOP penanganan keterlambatan, serta melakukan audit performa ekspedisi. Setelah penanganan dan kerjasama dengan 3 ekspedisi serta pembuatan dashboard pengiriman, risiko berhasil diturunkan menjadi medium risk dengan biaya penanganan Rp20 juta. Nah, lalu kita masuk di bagian analisis DRP atau Disaster Recovery Plan. Disaster Recovery Plan adalah rencana strategis yang disusun oleh Trisecond untuk memastikan sistem informasi, layanan digital, dan operasional penting perusahaan dapat pulih dengan cepat dan efisien setelah terjadinya gangguan besar atau bencana. Rencana ini tidak hanya mencakup aspek teknik seperti sistem IT dan server, tapi juga aspek fisik seperti toko retail dan aset perusahaan. Lalu dalam konteks Trisecond sebagai perusahaan retail dan e-commerce berbasis fashion, terdapat beberapa potensi bencana yang dapat mengganggu jalannya bisnis, di antaranya kerusakan sistem teknologi informasi seperti point of sale atau POS, server toko, database stok produksi yang mengakibatkan transaksi berhenti dan data hilang, dan kebakaran atau banjir di toko fisik yang beresiko merusak stok barang, peralatan, serta menghentikan operasional cadang tertentu. Dan kegagalan jaringan internet terutama berdampak pada e-commerce dan integrasi antar sistem logistik, pemasaran, dan pembayaran, serta serangan cyber atau upaya peretasan yang menyasar data pelanggan seperti sistem pembayaran atau website utama. Lalu untuk menghadapi ancaman-ancaman tersebut, Trisecond telah menyiapkan sejumlah rencana pemulihan, antara lain backup data harian ke cloud dengan sistem terenkripsi end-to-end agar data penting seperti stok, transaksi, dan data pelanggan tetap aman dan bisa dipulihkan kapan saja. Lalu yang kedua, penerapan server cadangan atau failover system untuk e-commerce yang secara otomatis aktif ketika server utama mengalami gangguan, sehingga website tetap dapat diakses pelanggan. Lalu yang ketiga, SOP evakuasi fisik dan pengamanan aset di setiap toko retail untuk menghadapi bencana seperti kebakaran atau banjir, termasuk prosedur pengamanan dokumen dan barang bernilai. Lalu untuk yang keempat, pelaksanaan simulasi pemulihan sistem minimal setiap 6 bulan sekali untuk menguji kesiapan teknis dan SDM dalam menghadapi skenario bencana secara nyata. Lalu dengan adanya DRP ini, Trisecond menegaskan komitmennya dalam menjaga kelangsungan bisnis dan melindungi data pelanggan, lalu meminimalkan potensi kerugian yang bisa ditimbulkan oleh kejadian yang tak terduga. Lalu kita masuk di analisis BCP atau Business Continuity Plan. Business Continuity Plan ini merupakan bagian penting dari sistem manajemen risiko Trisecond yang dirancang untuk memastikan kelangsungan operasional bisnis meskipun terjadi gangguan besar, baik secara internal maupun eksternal. Tujuan utama dari BCP adalah agar seluruh fungsi bisnis yang krusial tetap berjalan, sehingga perusahaan dapat tetap melayani pelanggan, mempertahankan pendapatan, dan meminimalkan kerugian. Sebagai perusahaan fashion retail yang beroperasi secara omni-channel atau offline dan online, Trisecond ini menetapkan beberapa prioritas utama dalam strategi kelangsungan bisnis, yaitu yang pertama, menjaga agar aktivitas penjualan tetap berjalan, baik melalui toko fisik maupun platform online meskipun terjadi gangguan pada salah satu kanal. Lalu yang kedua, menjalin keselamatan dan kesejahteraan karyawan, serta memastikan keamanan data, pelanggan, transaksi, dan operasional internal. Lalu yang ketiga, menjaga ketersediaan stok dan kelancaran logistik, agar lantai pasok dan pemenuhan pesanan tetap berjalan secara lancar tanpa hambatan yang berarti. Lalu selanjutnya, untuk mencapai tujuan tersebut, Trisecond menyusun sejumlah strategi BCP yang realistis dan aplikatif. Di antaranya, 1. Sistem penjualan hybrid, yaitu mekanisme penjualan yang memungkinkan operasional berpindah dengan cepat dari toko fisik ke online atau sebaliknya. Misalnya saat toko offline bertambah bencana, sistem e-commerce dapat mengambil alih sepenuhnya dalam melayani pelanggan. Lalu yang kedua, gudang dan stok produk yang terdistribusi, bukan terpusat di satu lokasi, sehingga jika satu pusat distribusi terganggu, seperti banjir, kebakaran, dan gangguan logistik lainnya, pengiriman dapat dialihkan dari lokasi lain. Ini menjadi langkah mitigasi penting terhadap risiko supply chain. Lalu yang ketiga, pelatihan karyawan dalam operasional darurat dan kemampuan multi role. Agar ketika situasi darurat terjadi,
Staf yang tersisa dapat menjalankan berbagai fungsi dasar perusahaan seperti kasir, CS, hingga logistik dalam skenario terbatas. Lalu yang keempat, kerjasama dengan mitra logistik alternatif termasuk ekspedisi cadangan dan kurir lokal untuk memastikan pengiriman produk tetap berjalan hingga mitra utama mengalami kendala operasional. Dengan pendekatan ini, Trisecond mampu menjaga resiliensi bisnis di tengah krisis serta melayani pelanggan dengan baik dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap brand. BCP ini juga menunjukkan kesiapan perusahaan untuk bersaing secara berkelanjutan di tengah dinamika eksternal seperti bencana alam, gangguan digital maupun krisis global. Lalu ini untuk strategi mitigasi, di sini ada kebakaran yang resiko yang berkategori fisik dan mitigasi dan selainnya. Nah, lalu untuk bagian evaluasi dan pengukuran DRP dan atau BCP perusahaan Trisecond ini, agar disaster recovery plan dan business continuity plan di Trisecond tidak hanya menjadi dokumen formal, perusahaan secara aktif melaksanakan evaluasi dan pengukuran efektivitas dari kedua rencana tersebut secara berkala. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh protokol penanganan bencana dan kelangsungan operasional benar-benar berfungsi dalam praktik dan mampu memberikan perlindungan nyata terhadap gangguan yang mungkin terjadi. Lalu metode evaluasi berkala. Yang pertama, simulasi bencana dan recovery. Trisecond mengadakan simulasi skenario bencana secara terstruktur seperti pemadaman sistem IT, kebakaran di toko, atau serangan cyber untuk menguji kecepatan dan ketepatan respon tim. Lalu yang kedua, latihan per kuartal. Dilaksanakan setiap 3 bulan, mencakup latihan evakuasi fisik di toko retail, simulasi sistem down pada POS atau website, serta latihan pemulihan data internal. Lalu untuk yang ketiga, audit keamanan sistem IT ini minimal dilakukan 1 kali per tahun. Audit keamanan dilakukan oleh pihak ketiga independen untuk memastikan infrastruktur IT, backup, dan perlindungan data tetap kuat dan sesuai dengan standar industri. Lalu indikator kinerja utama KPI. Evaluasi juga melibatkan pengukuran kuantitatif terhadap keberhasilan penerapan di ERP dan BCP menggunakan KPI berikut. Dan ini untuk recovery time objektifnya tersebut maksimal waktu pemulihan layanan kritikal adalah 8 jam sejak insiden terjadi. Lalu untuk recovery point objektifnya, batas toleransi kehilangan data adalah maksimal 24 jam sebelum waktu insiden terjadi. Lalu untuk feedback dari karyawan dan pelanggan, ini dilakukan melalui survei pasca insiden atau simulasi untuk mengetahui persepsi terhadap kesiapan sistem, kecepatan tanggapan, dan rasa aman terhadap prosedur yang ada. Jadi di sini kita masuk ke bagian kesimpulan yang dapat kita dapat dari slide-slide sebelumnya. Trisecond telah berhasil mengimplementasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif dan efektif dalam menghadapi tantangan industri fashion retail. Perusahaan mampu mengidentifikasi 7 risiko utama yang mencakup aspek operasional, finansial, strategis, teknologi, dan logistik. Kemudian berhasil menurunkan semua risiko dari kategori very high risk dan extreme high menjadi medium risk melalui strategi mitigasi yang tepat sasaran dengan investasi 22 juta rupiah untuk mencegah potensi kerugian hingga 12 miliar rupiah. Implementasi disaster recovery plan dan business continuity plan mencakup backup data harian, server cadangan, sistem penjualan hybrid, dan distribusi stok distribusi menunjukkan kesiapan perusahaan dalam menghadapi bencana dan mempertahankan kelangsungan bisnis. Dengan pendekatan holistik yang menggabungkan mitigasi proaktif, evaluasi berkelanjutan ini melalui simulasi kuartalan dan target recovery time objektif atau RTO 8 jam serta recovery plan objektif RPO 24 jam. Lalu 3 Trisecond telah menciptakan model manajemen risiko ini yang mature dan dapat diadopsi oleh perusahaan fashion retail lainnya untuk memastikan stabilitas operasional, perlindungan aset, dan daya saing jangka panjang di era digital. Jadi untuk bagian saya cukup di sini dan terima kasih.